Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Edisi kita pagi ini adalah sharing atau saya ingin curhat karena ada masalah yang datang di kendaraan saya di All New Terios tahun 2018 tipe R, yaitu kemarin lusa saya mencoba untuk update software dari head unit All New Terios ini. Kenapa saya update? Karena tidak bisa digunakan untuk mirroring. Jadi digunakan untuk mirroring dari Android, dari iPhone, Android 11 itu tidak bisa. Dan saya baca-baca di forum Facebook, di grup alert, di grup komunitas Rasterios itu ternyata harus diupdate softwarenya. Di sini kesalahan saya. Harusnya karena saya belum menguasai benar cara update ini, harusnya saya membawanya langsung ke bengkel resmi agar dilakukan update di sana. Tapi saya mencoba memberanikan diri karena memang saya tipenya orang yang suka coba-coba, meskipun akhirnya kalau mencobanya gagal ya pusing sendiri. Saya download itu software, saya masukkan ke flash disk, saya ekstrak ya. Kemudian saya lakukan proses updating software di head unit mobil ini. Awalnya berjalan lancar, tapi setelah sekitar 10 menitan keluar peringatan bahwa ada error di salah satu file, kalau tidak salah namanya apa gitu, utility.exe. Nah, and must be shut down. Oke, itu saya tekan, tapi dia tidak mati. Dia jalan terus prosesnya. Di satu titik tertentu dia itu berhenti lama sekali, ya ada sekitar setengah jam. Dan saya berpikir mungkin aduh ini apa karena error tadi dia tidak bisa menyelesaikan proses. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menekan tombol reset yang ada di pojok kiri atas, di dekat itu tombol untuk mengeluarkan CD di head unit. Itu ada tombol kecil itu untuk reset ya. Saya tekan di situ, dia mati. Kemudian saya reboot, dia nyala, tapi tampilannya hanya seperti ini. Nah, waktu saya reboot dia muncul seperti ini ya, seperti biasa. Tapi setelah ditekan setuju atau agree ya, dia tidak ada lanjut ke menu berikutnya ya. Dia nggak masuk ke dalam sistem, hanya stuck di sini. Dia ditekan pun tidak bisa ngapa-ngapain ya. Dan saya sudah mencoba untuk melepas kutub negatif dari baterainya. Jadi yang negatif itu saya lepas dengan harapan ini bisa terreset. Setelah saya pasang, setelah ada sekitar 1 jam ya, saya pasang kembali. Tapi ini tetap seperti ini, tidak ada perubahan sama sekali. Dimatikan, dinyalakan tetap seperti ini ya. Dan ini kebetulan memang sudah ada masalah di sini, ada layar bergaris. Nah, saya berpikir oke lah, meskipun di hati sudah nggak enak, di perasaan nggak enak, oke lah besok saya bawa ke bengkel resmi sekalian mau ganti oli, karena kebetulan memang sudah jadwalnya ganti oli. Agak telat malah, harusnya bulan Maret, tapi April ini baru saya ganti olinya. Tapi karena memang jalannya nggak terlalu belum capai limit kilometer, meskipun sudah 6 bulan, tetap saya ganti. Nah, saya diberes oleh sales advisornya. Saya ditanya masalahnya apa, saya sampaikan saya hanya ingin ganti oli, tapi juga ingin memperbaiki head unit saya yang bermasalah karena gagal update software. Saya sampaikan seperti itu. Oke, nanti kita cek-cek, katanya sales advisor. Ya, dicek juga, bahkan ada bekas bongkaran seperti ini. Ya, saya tunjukkan di videonya, nanti saya videokan sendiri. Setelah dicek oleh pihak bengkel, oleh pihak dealer atau bengkel resmi ya, ternyata mereka mengatakan bahwa ini tidak bisa diperbaiki, atau dengan katanya lebih tepat, mereka tidak sanggup memperbaiki. Dan jalan satu-satunya dari bengkel resmi adalah ganti head unit. Saya tanya harganya berapa? Harganya 10 juta lebih, 10.200 atau 10.500, itu saya agak lupa. Sepertinya 10.200. Saya jadi berpikir begini, ini agak konyol ya. Ambil saja misalkan HP
alat elektronik juga. Dia ada error software, kita bawa ke service center, dia ada solusi. Dia di flash atau bagaimana, dia ada solusi. Ada kerusakan hardware, dia diganti hardwarenya, ada solusi. Tidak harus ganti unit baru. Yang error softwarenya, diperbaiki softwarenya. Ada hardware yang bermasalah, diganti hardwarenya yang bermasalah. Itu kalau alat elektronik seperti HP misalnya ya teman-teman ya. Tapi di sini ada masalah dengan software bengkel resmi Daihatsu, sekelas Daihatsu ya, besar, dengan sumber daya yang dimiliki, tidak bisa memperbaiki head unit produknya sendiri. Ya bagaimanapun karena memang ini kesalahan saya, ya kita harus harus menerima saja, meskipun di hati ada rasa gimana ya, kok bisa memperbaiki produknya sendiri itu nggak bisa, kok harus ganti. Maksudnya head unitnya ini masih nyala loh. Hanya kalau orang awam ya, saya sih juga nggak tahu bagaimana prosesnya. Itu kalau pabrik harusnya bisa dia dikosongkan programnya, dia diisi ulang programnya, dia seperti programnya sudah terreset seperti baru lagi. Harusnya secara simpel begitu ya, harusnya. Katakanlah memang kalau ini dari produk pihak ketiga, dikirimlah ke pabriknya, diminta dengan biaya berapa, diminta untuk diisi software ulang atau diinstal ulang. Harusnya itu bisa. Tapi Daihatsu tidak bisa melakukan itu atau tidak sanggup melakukan itu, atau mereka tidak mau repot dan mereka hanya ingin memasarkan mendapatkan keuntungan dari underdeal atau suku cadang yang bisa mereka jual. Mereka tidak mau repot sepertinya teman-teman. Jadi untuk kalian yang mau update software di head unit kalian, khususnya untuk Rasterios, sebenarnya banyak yang sudah sukses. Tapi jika kalian belum benar-benar memahami, saran saya berhati-hatilah atau minta bantuan kepada yang sudah pernah melakukannya. Karena saat kalian melakukan sendiri, itu akan ditemukan masalah-masalah yang tidak dialami oleh orang lain. Dan saya mengalaminya sendiri. Akhirnya saya harus kelihatannya ini saya harus kehilangan head unit ini. Mungkin akan saya ganti dengan Android aftermarket, atau saya akan mencari copotan untuk head unit Terios yang tipe R, karena tipe R dan tipe X itu beda. Sama seperti RAS yang TRD dan yang RAS tipe G itu juga beda head unitnya. Kalau yang tipe G itu sama seperti head unitnya tipe E kalau tidak salah, dan yang RAS TRD itu sama seperti Terios tipe R. Jadi itu teman-teman. Oke, itu sharing-sharing kita pagi ini, kekecewaan saya terhadap Daihatsu. Meskipun itu yang membuat membuat masalah itu saya sendiri, tapi saya kecewa kenapa Daihatsu tidak bisa membantu saya memperbaiki masalah ini. Memperbaiki ya, tidak ganti unit. Kalau ganti unit itu semua bisa. Kalau ganti head unit yang baru semua bisa, tapi memperbaiki itu kenapa Daihatsu dengan sumber daya yang dimiliki tidak bisa memperbaiki head unit ini. Itu yang membuat saya kecewa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin saya akan update apakah ini saya ganti, maksudnya saya update informasi di sini, apakah ini saya ganti Android atau saya carikan copotan dari head unit Terios tipe R yang sama seperti ini, yang masih normal. Oke ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.